Oke guys, kembali lagi bersama kita di sini. Oke, kali ini kita akan mereview lagi salah satu produk ya untuk pembuatan video ataupun konten-konten video YouTube. Ini kalian bisa juga pergunakan ini gitu. Ya, oke, daripada lama-lama lagi, kita akan langsung aja tunjukin ya produknya itu seperti apa di video berikut ini. Waduh. Nah, ini dia guys produknya guys yang akan kita review saat ini gitu kan. Ini adalah tripod dengan mereknya Takara. Seri berapa ini ya? Oh ya, ini serinya guys. Takara Eco 193A. Bisa dilihat ya. Oke. Model kardusnya seperti ini, bisa dilihat aja di kamera langsung. Ini seperti ini. Oke, kita daripada lama-lama lagi langsung buka aja ya guys ya. Kita dapat apaan aja gitu di dalam paket pembelian tripod Takara Eco 193A ini. Oke, kita buka ya. Ya, ini udah kosong ya guys ya. Udah kosong. Kita sebentar terapin dulu biar nggak kelihatan terlalu berantakan. Oke, gini aja ya, cuman enaknya ya. Aduh, jadi bingung kita. Gini aja, biar nggak terlalu kelihatan berantakan guys. Oke, kita lipat dulu bubble wrapnya. Nah, ini dia guys produknya guys. Kita dapat tasnya juga ya. Dapat tasnya seperti ini, bisa dilihat mungkin di kamera kelihatan ya. Oke, nih kita juga dapat talinya nih. Nah, talinya ini bisa diatur sesuai dengan keadaannya gitu, sesuai dengan kebutuhan. Cuma ini nggak begitu terlalu panjang sih ya, tapi pas lah buat kita gendong gitu kan, buat kita gendong seperti ini untuk memudahkan lah intinya. Dan untuk bahannya sendiri kayaknya sih ini kayak pakai bahan parasit ya, kayak pakai bahan parasit ya. Kalau ada hujan-hujan dikit mungkin masih nggak terlalu masalah, nggak terlalu masuk ke dalam tripodnya langsung ya. Ya cukup inilah apa, bagus ya. Tapi kan juga nggak mungkin juga untuk kita hujan-hujanin dong guys. Masa iya sih gear fotografi kalian hujan-hujanin. Udah nggak dapat lagi ya yang lainnya. Dapat tasnya, kita rapikan lagi. Nah, ini dia guys produknya guys. Ini dia, kita buka plastiknya juga. Nah, ini dia guys, bisa dilihat ya nih, Takara Eco 193A. Cukup keren ya, pas lah, cocok. Oh ya, perlu diketahui juga kalau tripod Takara Eco 193A ini cocok banget sih untuk bagi kalian yang hobi fotografi, hobi fotografi untuk pemula. Oke guys, seperti yang barusan dibilang, kita akan langsung lanjut aja ya ke fitur-fitur yang terdapat pada body tripod Takara Eco 193A ini. Oke, dari mana kita akan memulainya? Kita akan mulainya dari pada bagian atasnya dulu aja ya. Bisa dilihat nih, saya coba miringkan dulu. Untuk pada bagian headnya, pada quick release plate-nya ya, bisa dilihat. Dan juga ini kita terdapat ini tuas pengunci atau pembuka quick release plate-nya di sini. Oke. Yang ketiga, kita dapat, kalau yang tadi kalian bisa lihat di kardusnya itu, kita untuk phone holdernya sebetulnya kita sudah ada ya, dan terintegrasi pada bagian head tripodnya, tepatnya di bawah quick release plate-nya. Kita buka dulu ya tuas pengunci quick release-nya, kita buka seperti ini, lalu kita angkat. Nah, ini dia untuk model quick release plate-nya seperti ini.
Nah, di belakangnya seperti ini, di bawah bagian bawahnya. Untuk skrupnya ini standar ya, biasa bawaannya 1/4 ya untuk ukurannya ya. Nah, ini dia nih yang tadi saya bilang terintegrasi di bagian headnya. Kita tetap buka ininya dulu, tetap buka pengunci quick release-nya agar bisa dibuka nih. Kalau kalian bisa ngeliat nih, kalau kita tutup dia nggak bisa kebuka. Jadi kita buka dulu tuas penguncinya. Nah, seperti ini. Makanya inilah yang dikatakan terintegrasi langsung. Ya sebetulnya kalian beli tripod ini pun juga tanpa harus beli phone holder lainnya. Misalnya kalian ingin mempergunakan tripod ini untuk smartphone kalian atau handphone kalian, ya sebenarnya tidak perlu lagi. Tapi itu mah masing-masing hak kalian ya, mau beli lagi yang lainnya, model yang lain atau tidaknya. Gitu. Untuk menutupnya pun juga kita nggak bisa kan, kita harus buka pengunci tuas daripada quick release-nya dulu, baru kita masukin lagi dan kita pasang kembali. Nah, seperti ini ya guys. Nah, terus di bawahnya ini masih di bagian headnya kita dapat water pass-nya ya. Kita dapat water pass-nya. Sebetulnya untuk water pass-nya kita dapat 2. Satu lagi ada di bagian di sini dekat bagian ininya nih. Apa sih sebutannya saya lupa. Kita dapat 2 untuk water pass-nya atau water level atau bubble levelnya. Oke. Lalu di sini ada juga ini tuas nih. Ada semacam tuas putar-putaran seperti ini yang gunanya untuk apa? Ini kan ada ininya nih. Nah, dudukannya kita bisa atur. Nah, ketika sudah kita atur, kita tinggal kunci aja. Misalkan mau posisinya seperti ini, misalkan mau foto kayak langit-langit atau bintang, tinggal kita kunci gitu. Terus kita buka lagi untuk kita normalkan kembali posisinya. Jadi tuas ini bisa untuk mengunci dan membuka ya, untuk tuas yang atas ini. Terus kita juga dapat ini putar-putaran ya, model-model twist gitu ya, sama kayak di atas kan. Ini gunanya, nah ini kan bisa nih ke kanan kiri. Nah ini kenapa ke atasnya nggak bisa pakai tuas ini, tapi ketika kita kunci ini, coba kita kunci ya, coba kita kunci. Oke, sebentar kita ini dulu aja. Nah ini dia nggak begitu bisa bergerak dengan leluasa. Ke atas bawahnya pun juga kita nggak bisa gitu. Oke, nah tuas yang ini coba kita putarkan, tuas yang panjang ini. Nah ini bisa untuk ke atas bawah, sebetulnya bisa juga untuk ke kanan kiri. Kenapa nggak bisanya? Di sini kita buka lagi, kita kendorkan lagi secukupnya aja, sekebutuhan kalian. Nah jadi bisa. Ini fungsinya. Dan lanjut lagi kita ke bawahnya. Di sini ada putar-putaran lagi ya, tuas carrying penguncinya. Ini gunanya untuk apa? Sekarang ini kita buka dulu, kita kendorkan. Nah ini hubungannya sama di mana? Sama di sini nih, di bagian sini ada tuas lagi kan. Kita bisa naik dan turunkan tinggi tripodnya sesuai dengan kebutuhan kalian juga. Baru kita kunci. Misalnya sudah pas, misalnya sudah dirasa pas untuk ketinggiannya, tinggal dikunci. Nah ya kan, oke bisa. Ini tinggal kalian ini aja lipat, jadi biar nggak mengganggu atau bagaimana nantinya kan. Ini terdapat juga leher tripodnya seperti ini, kayak ini ya. Ini ada geriginya kalau di bagian sininya. Kalau di bagian belakangnya kayak polos di bagian lehernya nih. Nah oke. Tadi untuk tuas yang atas sudah tahu juga ya untuk fungsinya apa. Kita turunkan aja, takutnya nggak masuk di frame. Oke, kita coba turunkan. Kita putar lagi. Oke, kita putar lagi. Lalu kita kencangkan lagi ya. Nah, kita tinggal gini. Selanjutnya ya ini ada kaki-kaki tripodnya nih. Itu. Ada kaki-kaki tripodnya, dan di sini
ada handle-nya, handle untuk kita pegang tripodnya ya. Nih, handle-nya ini terbuat dari plastik juga, tapi plastiknya ini modelnya tuh dinamis ya, bisa naik dan turun. Tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Pas kalian lagi nge-shoot video atau bagaimana gitu kan, kalian bisa pegang begini, jadi lebih enak ya pegangannya, seperti yang dibandingkan yang model fix. Tapi itu juga memang selera sih, selera kalian masing-masing enaknya itu bagaimana itu. Setelah itu di sini kita dapat busanya juga ya, dapat busanya di sini di kanan kiri ya, gunanya untuk ketika pas kita lagi megang ini, kita tangan itu kita rasa lembut gitu kan, nggak kaku banget gitu, nggak berasa kayak gesekan antar besi atau bagaimana. Oke, setelah itu di bawahnya, nah ini dia ada putar-putaran ininya nih, putaran model twist lagi. Ini bukanya tidak begitu lebar, fungsinya hanya untuk membuka ataupun mengunci kakinya gitu, kaki-kaki tripodnya. Nah setelah itu ya kita tinggal kunci, tinggal putar. Nah untuk dilipat ke atasnya lagi pun nggak bisa karena dikunci gitu kan. Nah ketika mau buka tinggal dinin aja, dibuka baru kita bisa melipatnya untuk kita simpan lagi ke dalam tas. Itulah fungsinya. Terus nah lanjut lagi di bawahnya, ini ada hook pengaitnya ya, hook pengaitnya yang mana biasanya sih dipergunakan untuk apa ya, seperti kayak nampung beban tambahan. Beban tambahannya ini gunanya untuk apa? Bisa untuk lebih menstabilkan lagi tripodnya gitu, jadi biar nggak terlalu goyang-goyang banget. Biasanya kayak ada beban kayak botol minuman, misalkan botol air mineral, terus kalian ikat pakai tali dan kalian taruh sini, jadi untuk lebih kuat dan kokoh lagi gitu. Biasanya sih seperti itu. Nah selanjutnya ini juga ada pengunci dan pembuka kaki tripodnya, modelnya flip lock ya, modelnya flip lock, bisa kalian lihat. Ketika mau kita turunin dulu ininya, kakinya, terus kita kunci nih. Nah dia nggak bisa naik dan turun. Oke, nah kita ini lagi, kita kunci lagi. Terus ya ini di bagian paling bawahnya ini ada model kayak karet ya, karet dinamis ini bisa dilihat ya. Jadi menyesuaikan daripada bentuk permukaan tanah yang ada. Misalnya permukaan tanah di tempat kalian nge-shootnya itu tidak rata ya, ini fungsinya. Jadi dia bisa lebih fleksibel lah intinya, lebih fleksibel. Dan juga di bawahnya bisa kita lihat ya, ini bolong-bolong. Itulah untuk fungsinya untuk lebih apa ya, biar lebih fleksibel aja. Kalau ada tanah masuk kan tinggal masuk ke dalam sininya gitu, jadi tidak terlalu membuat posisi tripodnya jadi miring. Oke, mungkin sampai di sini aja kalau untuk fitur-fitur pada bagian bodinya ya. Sudah termasuk juga dengan penggunaannya juga kan tadi barusan, guna-gunanya untuk apa. Oh ya tadi water pass-nya juga gunanya untuk kita bisa ngelihat sebetulnya untuk tingkat kemiringan posisi handphone kita ataupun kamera kita, bisa dilihat dari water pass ini, atas dan bawah gitu. Kalau memang dirasa airnya kayak agak miring atau nggak bagaimana ya, kalian tinggal sesuaikan aja sebetulnya ya. Bisa sih kita melihatnya dari frame di kamera kita ataupun di smartphone kita juga bisa. Oke guys, tiba saatnya sekarang kita masuk ke segmen kesimpulannya ya. Yang mana pada segmen kesimpulan ini adalah alasan mengapa kami memilih tripod Takara dengan tipe ataupun dengan seri Eco 193A. Kita kurang lebih mempunyai 9 alasannya ya. Untuk yang pertama, alasannya harga yang terjangkau dan worth it. Udah jelas ya, untuk harga yang terjangkau dan worth it. Harganya untuk di kelasnya gitu, untuk di kelasnya itu udah sangat worth it banget, sudah sangat layak banget untuk coba. Pertama untuk dipertimbangkan, yang kedua untuk dibeli, yang ketiga untuk dimiliki.
dan yang keempat untuk bisa dipergunakan gitu. Dengan tadi juga di segmen sebelumnya juga kan kita dijelasin secara panjang lebar lah untuk ininya ya. Mohon maaf juga kita tidak mencobanya pakai kamera gitu kan, hanya menggunakan smartphone dan phone holdernya gitu ya. Oke, untuk yang kedua, fitur-fitur yang fungsional atau yang mumpuni lah dan terbilang juga cukup lengkap untuk di range harganya dan di range ya tipenya lah gitu, diantara tripod-tripod yang lainnya. Oke, untuk fitur-fiturnya kan tadi sudah juga dijelaskan. Di sini tripodnya terdapat dua water pass atau water bubble atau water level, yang mana fungsinya untuk melihat apakah tripodnya itu miring ke kiri atau miring ke kanan atau kurang rata atau bagaimana. Itu juga. Yang kedua, phone holdernya itu sudah terintegrasi ya di dalam bagian headnya. Untuk cara membukanya tadi kan sudah dilihat juga ya, sudah dicoba dipraktekkan. Dan di samping itu juga kami membeli phone holder tambahan seperti ini ya, agar bisa vertikal ataupun horizontal gitu. Terus oke, yang ketiganya kita masuk tripod ini. Tadi juga sudah sempat dibilang juga ya, cocok untuk fotografer pemula ataupun videografer pemula, ataupun bagi kalian yang ingin mencoba membuat konten di dalam channel video YouTube kalian. Ini sangat layak juga ya untuk kalian pertimbangkan ataupun kalian beli dan kalian miliki. Dengan di range harganya juga ya udah cukup, inilah sudah cukup mumpuni banget. Yang keempat adalah kapasitas beban daya angkut yang maksimalnya mencapai 3 kg. Udah lebih dari cukup sih untuk seorang pemula ya. Intinya untuk seorang pemula udah lebih daripada cukup. Kalau kalian merasa masih kurang untuk daya tampungnya maksimalnya, ya kalian bisa memilih di varian Takara yang paling atasnya lagi gitu. Intinya kalian coba sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kepunyaan gadget kalian itu atau gear kalian itu seperti apa. Apakah lebih berat atau lebih ringan, ataukah cuman untuk smartphone atau kamera mirrorless mungkin masih bisa ya, dengan juga kamera DSLR mungkin lensanya lensa fix mungkin masih oke lah. Tapi kalau untuk yang seperti lensa yang lebih besar lagi, pakai lensa tele ataupun yang panjang-panjang, mungkin coba dipertimbangkan ke varian yang lebih atasnya lagi. Terus ya, beban kosong tripodnya ini tidak begitu berat. Kurang lebih tadi sudah dijelaskan juga, kurang lebihnya 990 gram. Atau kita bulatkan ke kilogramnya hampir 1 kilogram, kurang sedikit ya. Terus yang ke-6 ya. Yang ke-6, kualitas bahan material tripod yang bervariasi berdasarkan fungsinya. Seperti yang tadi dibilang, untuk ini bahannya bahan aluminium, terus dipadukan lagi dengan kayak ini flip locknya modelnya plastik, ini juga plastik, ini plastik kokoh ya, bukan plastik yang ini sih kalau menurut kami. Ini juga plastik itu kan, ini ada busa-busanya juga gitu, biar untuk kita megangnya juga lebih nyaman gitu kan. Jadi macam-macam ya untuk ininya ya, sesuai dengan fungsinya dan peletakannya di mananya. Ya kalau misalnya kalau kita balik lagi ke maksimal tripod, bagi kami atau bagi saya sudah lebih daripada cukup. Tinggal balik lagi kalian sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan juga dengan kontur tanah atau kontur permukaan di mana tempat kalian nge-shoot foto ataupun nge-shoot video, sesuaikan aja. Yang ke-8 ya, desain atau model tripod yang menurut saya ya terbilang cukup simpel dan elegan ya gitu, dan terutama juga fungsional intinya gitu. Banyak fungsinya juga, banyak fiturnya juga gitu. Dan yang terakhir adalah merek atau brand yang bisa dikatakan sudah teruji dan juga udah cukup lama. Untuk durability ataupun kualitinya
Kalau untuk masalah kualitinya ya tinggal disesuaikan aja. Intinya mah ada harga, ada kualitas dong. Gak bisa kalian pengen kualitasnya yang oke, harganya ini juga kan tidak mungkin juga gitu. Ya kalaupun mungkin suatu saat nanti ada yang seperti itu, tapi pas ketika kalian coba beli yang tripod dengan harga di atas 500.000, 800.000, bahkan hingga jutaan, ya kalian juga akan bisa menilainya gitu. Balik lagi, ini dengan harga yang cukup terjangkau, yang dan worth it juga, dan cocok banget buat pemula fotografi ataupun videografi. Itu sudah saya sebutkan juga berulang-ulang ya, fotografer pemula ataupun videografer pemula ini sangat worth it banget sih sebetulnya. Terus misalkan kalau ada pertanyaan, bang kenapa nggak pakai yang atau nggak beli yang model dengan harganya di bawah 100.000 ataupun 100.000 pas, ya memang di Takara pun juga ada yang kalau tidak salah Takara Eco 173A. Cuma ya balik lagi, selera kan masing-masing orang kan berbeda-beda. Kalau saya sih intinya lebih ngeliat dari fungsionalitas yang ada gitu. Untuk harga ya masih bisa kompromi sih sebetulnya, tinggal disesuaikan aja. Kalau kalian budgetnya ada berapa ya kalian beli yang berapa juga, sesuaikan dengan budget juga, sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan juga dengan gear yang ada yang kalian punyai. Jadi jangan dipaksakan. Oke, itu sih intinya kurang lebih 9 alasan kenapa saya atau kami memilih tripod Takara Eco 193A ini. Untuk kurang lebihnya, apabila saya ada salah pengucapan ataupun ada yang kurang ataupun ada yang salah sebut ataupun yang kurang disebut mengenai fitur-fitur yang ada dalam tripod Takara Eco 193 ini, tinggal di komentar aja atau diberikan saran, bang kayaknya tadi ada yang kurang nih ininya, ataupun kalian juga bisa berbagi pengalaman kalian mencoba dan menggunakan tripod Takara ini. Kalian bisa share agar teman-teman yang lain juga bisa mempertimbangkannya gitu, mau milih mana, dengan merek apa, dengan tipe apa gitu. Tinggal kalian sharing aja pengalamannya, itu kan sangat berarti banget sih buat kami dan buat yang lain juga gitu kan gitu. Dan yang terakhir juga, jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube ini. Bagi yang belum subscribe minta tolong untuk di subscribe. Bagi yang belum di like, jangan lupa untuk di like juga video ini jika kalian menyukainya. Mudah-mudahan sih kalian menyukainya ya. Itu untuk masukan, saran dan komentar ya kalian bisa tinggal masukkan saran masukan ataupun komentar. Tapi kalau bisa usahakan dengan bahasa juga yang sopan ya, jangan bahasa-bahasa yang aneh-aneh, intinya agar lebih mudah dimengerti dan dipahami untuk orang yang lagi menonton video ini juga. Oke, mungkin sampai di sini saja. Terima kasih juga telah menonton video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan, di lain video. Mungkin gitu aja ya. Oke, thank you semuanya guys. Goodbye. Thank you.